Halo Pak Agus, tumben nih ketemuan. Kayaknya ada sesuatu yang serius mau ditanyakan. Halo Pak Wayan, saya mau nanya nih, bagaimana tentang pendidikan guru penggeraknya? Sudah sampai modul berapa Pak? Oh, untuk saat ini saya sudah sampai pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Oh, modul budaya positif. Boleh nggak saya tanya beberapa hal Pak Wayan? Anggap saya bertanya tentang pemahaman Pak Wayan terhadap modul 1.4 ini. Boleh banget Pak Agus. Hitung-hitung saya ingin mengaitkan materi 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul sekarang yaitu budaya positif. Oke, yes. Saya bisa menguji pemahaman Pak Wayan tentang modul 1.4. Oke Pak Wayan, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Coba Pak Wayan uraikan kesimpulan mengenai peran Pak Wayan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif tersebut. Baik Pak Agus, sebagai seorang guru, saya harus mampu mewujudkan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Konsep inti tersebut diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, penerapan segitiga restitusi, dan penerapan keyakinan kelas. Pada konsep disiplin positif, saya memahami cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Saya juga memahami disiplin diri yang dapat mengontrol kita dalam melakukan segala tindakan, sehingga murid akan memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan hukuman maupun mengharapkan pujian. Konsep inti selanjutnya yang saya pahami adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi yang mendorong manusia melakukan sesuatu adalah mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Baik motivasi menghindari hukuman dan mengharapkan penghargaan merupakan motivasi yang sifatnya eksternal. Akibatnya, perilaku yang mereka lakukan atau manusia lakukan sifatnya sementara. Motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Motivasi yang ketiga ini adalah sifatnya motivasi internal. Dengan demikian, manusia melakukan sesuatu atas kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Konsep inti selanjutnya yang saya pahami adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Baik posisi kontrol sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah merupakan posisi yang bisa dikategorikan sebagai identitas gagal. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol keempat adalah sebagai teman atau sahabat. Posisi kontrol guru yang terakhir dan yang diharapkan bisa kita laksanakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol sebagai manajer juga mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, sebagai manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep inti selanjutnya yang saya pahami adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
berupa pernyataan universal, abstrak, mudah dipahami, dan diingat untuk kemudian dilaksanakan dengan kesadaran internal. Konsep selanjutnya yang saya pahami adalah segitiga restitusi. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, maka guru akan mampu menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, maka nantinya akan mampu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan berdasarkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Wih, banyak banget materinya Pak Wayan. Tapi Pak Wayan sudah menggambarkannya dengan sangat jelas. Sekarang pertanyaan kedua Pak Wayan. Apa kira-kira kaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan modul 1.4 ini? Yang pertama, kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada kepentingan murid, menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat murid, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Agar mampu menerapkan budaya positif, maka seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak: mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Melaksanakan disiplin positif di sekolah merupakan salah satu implementasi peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi, dan juga mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Penerapan budaya positif merupakan langkah perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan terbentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta berpihak pada murid. Selanjutnya, agar visi terwujud, maka seorang guru harus melaksanakan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Oke Pak Wayan. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, refleksi ini Pak Wayan ya. Refleksi tentang pemahaman Pak Wayan. Pertanyaan pertama Pak Wayan tentang refleksi. Sejauh mana pemahaman Pak Wayan tentang konsep-konsep inti yang telah Pak Wayan pelajari pada modul ini? Baik Pak Agus, secara umum saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, kemudian dibagikan kepada rekan guru agar sekolah bisa berkolaborasi bersama mewujudkan budaya positif. Kira-kira dalam mempelajari konsep inti budaya positif ini Pak Wayan, ada nggak hal-hal menarik dan di luar dugaan yang Pak Wayan alami? Oh, ada Pak Agus. Hal menarik dan di luar dugaan bahwa penghargaan bisa memberikan dampak jangka panjang yang kurang baik karena sifatnya sementara dan merupakan motivasi eksternal. Dampaknya diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan ternyata bisa bersifat sebagai hukuman. Oh begitu. Nah Pak Wayan, kira-kira setelah mempelajari modul ini, ada nggak perubahan cara berpikir Pak Wayan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Bisa Pak Wayan ceritakan? Oh, ada Pak Agus. Saya menyadari ternyata selama ini posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya saya mengambil posisi sebagai manajer sehingga bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya Pak Wayan, ngomong-ngomong ada nggak pengalaman
yang Pak Wayan alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Pak Wayan? Pengalaman. Oh, ada Pak Agus. Saya pernah menangani murid yang terlambat mengikuti pembelajaran matematika dan saya coba menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, saya juga merancang kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid di kelas 8 yang saya ajar. Yang terakhir, saya sudah melakukan pemetaan gaya belajar murid sebagai salah satu langkah saya untuk memahami kebutuhan belajar murid. Wah, keren itu Pak Wayan. Ternyata Pak Wayan sudah melakukan implementasi dari beberapa budaya positif. Nah, sekarang saya mau nanya perasaan nih Pak Wayan. Gimana perasaan Pak Wayan setelah melaksanakan budaya positif tersebut? Perasaan saya, Pak Agus, saya merasa sangat termotivasi dan optimis untuk terus memperbaiki diri sehingga bisa melaksanakan budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, Pak Wayan, selama melaksanakan konsep-konsep tersebut, bisa Pak Wayan ceritakan apa hal baik dan apa hal yang perlu diperbaiki kira-kira Pak Wayan? Hal baik yang sudah berjalan menurut saya adalah sudah terbentuknya keyakinan kelas dan juga sudah mulai tumbuhnya motivasi internal dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif di kelas. Sedangkan hal yang perlu ditingkatkan adalah posisi kontrol guru harus mulai menuju pada posisi kontrol manajer. Sehingga bisa secara konsisten menumbuhkan motivasi internal murid untuk melakukan perubahan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Wayan, ini agak panjang ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol apa yang Pak Wayan ambil? Bagaimana perasaan Pak Wayan? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol apa yang Pak Wayan ambil dan bagaimana perasaan Pak Wayan? Nah, silakan diceritakan Pak Wayan. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah sebagai penghukum dan sesekali sebagai pemantau. Perasaan saya tidak tenang dan menjadi ikut merasa bersalah karena kemudian menyadari bahwa hukuman yang saya lakukan mungkin akan menyakitkan dan menimbulkan rasa benci atau dendam dalam diri murid. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya mulai mengambil posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Perasaan saya merasa tenang karena saya bisa menyadari pentingnya memahami motivasi dan kebutuhan murid yang merupakan alasan atau motivasi yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Sehingga saya bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke Pak Wayan. Nah, kira-kira nih Pak Wayan, sebelum mempelajari modul ini, pernah nggak Pak Wayan menerapkan segitiga restitusi? Bisa Pak Wayan ceritakan? Oh, pernah Pak Agus. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tidak lengkap. Saya pernah melaksanakan pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada menstabilkan identitas, biasanya saya menghibur anak dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kemudian untuk validasi, saya biasanya menanyakan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Wih, mantap ini jawabannya Pak Wayan. Oke, the last question. Pertanyaan terakhir Pak Wayan. Selain konsep-konsep yang Pak Wayan sudah pelajari dalam modul ini, ada hal lain nggak yang penting menurut Pak Wayan untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Menurut saya, hal lain yang perlu dipelajari adalah kolaborasi antara sekolah, pemangku kepentingan, dan orang tua, agar ketiga komponen ini mempunyai pandangan yang sama tentang penerapan budaya positif. Nantinya anak-anak akan mempunyai karakter yang baik, tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah dan juga di masyarakat. Wah, jawaban Pak Wayan sangat bagus Pak Wayan. Saya jadi paham walaupun saya tidak mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih Pak Wayan atas sharingnya hari ini.
kita berjumpa lagi pada kegiatan sharing selanjutnya Pak Wayan ya. Sama-sama Pak Agus, semoga ke depan kita bisa saling berkolaborasi dalam menciptakan dan mengembangkan budaya positif di lingkungan kita masing-masing.